Aku tidak pernah menyangka, kalung peninggalan ibuku yang selama ini kusimpan dengan penuh rasa hormat, justru suatu hari kulihat menggantung di leher wanita lain. Lebih menyakitkan lagi, wanita itu dengan bangga mengatakan bahwa kalung itu adalah mahar pernikahannya dari suamiku sendiri. Saat itu aku pikir pengkhianatan ini sudah di titik paling kejam. Tapi aku salah. Karena apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih gelap, lebih terencana, dan ketika kebenarannya terbongkar, bukan aku yang jatuh, melainkan mereka semua. Dan sejak hari itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Assalamualaikum dan halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan dimanapun berada. Sebelum saya mulai menceritakan kisah ini, saya ingin tahu dulu, teman-teman sedang menonton dari kota mana hari ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi tersakiti dalam hubungan, jangan lupa tekan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan bagikan ke siapapun yang mungkin sedang membutuhkan cerita ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya, hilangnya kalung dan luka pertama. Sejak ibu meninggal, hanya satu benda yang selalu kusimpan dengan hati-hati. Sebuah kalung emas sederhana, bukan mewah, bukan pula berat, tapi itu satu-satunya peninggalan ibu yang masih bisa kupeluk ketika rindu datang tanpa permisi. Kalung itu biasa kusimpan di kotak kecil di lemari kamar. Aku jarang memakainya, bukan karena takut rusak, tapi karena setiap kali menyentuhnya, dadaku selalu sesak mengingat ibu. Pagi itu aku berniat membersihkan lemari. Saat kubuka kotak kecil itu, tanganku langsung gemetar. Kotaknya terbuka, kalungnya tidak ada. Aku sempat berpikir aku lupa memindahkannya. Aku mengacak semua laci, membuka tas lama, bahkan memeriksa tempat-tempat yang tidak masuk akal. Kalung itu benar-benar hilang. Dengan suara bergetar, aku bertanya pada suamiku. "Mas, kamu lihat kalung ibu yang biasa aku simpan di lemari tidak?" Suamiku menoleh sebentar lalu menjawab singkat, "Tidak tahu, mungkin kamu salah simpan." Jawaban itu terdengar biasa, tapi caranya menghindari tatapanku membuat hatiku tidak tenang. Sejak hari itu, sikapnya berubah. Dia jadi lebih sering memegang ponsel, mudah marah, dan pulang semakin larut. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu sensitif karena rindu pada ibu. Tapi setiap malam sebelum tidur, pikiranku selalu kembali ke satu pertanyaan. Kalau bukan aku, siapa yang mengambil kalung itu? Dan tanpa aku sadari, hilangnya kalung itu bukan sekadar kehilangan benda. Itu adalah awal dari runtuhnya rumah tanggaku, perubahan suami dan kecurigaan yang menyakitkan. Sejak hari kalung itu hilang, rumah terasa asing bagiku. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena orang yang tinggal bersamaku sudah tidak sama. Suamiku semakin sering pulang malam. Jika dulu dia selalu memberi kabar, kini ponselnya lebih sering sunyi. Sekalinya kuhubungi, jawabannya singkat dan dingin. "Lembur, jangan nunggu." Aku mencoba percaya. Aku selalu menanamkan dalam hati bahwa pernikahan berdiri di atas kepercayaan. Tapi setiap kali dia masuk rumah tanpa menatapku, dadaku seperti diremas. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kenapa sering pulang malam?" Dia menghela napas, lalu menjawab dengan nada kesal. "Aku capek kerja, jangan banyak tanya." Kalimat itu menusuk. Bukan karena marahnya, tapi karena aku merasa tidak lagi dianggap. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dia mengganti sandi ponsel. Dia sering tersenyum sendiri ketika membaca pesan, tapi wajahnya berubah kaku saat aku mendekat. Pernah suatu kali ponselnya bergetar di meja, sebuah pesan masuk.
Aku sempat melihat nama pengirimnya, hanya satu huruf. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak berani membuka, tapi kecurigaanku tumbuh. Malam itu aku menangis diam-diam, bukan karena cemburu semata, tapi karena rasa takut. Takut kehilangan segalanya, takut dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Dan di tengah rasa curiga itu, satu hal terus mengganggu pikiranku. Kalung ibu tidak mungkin hilang begitu saja. Aku mulai merasa, kehilangan itu ada hubungannya dengan perubahan suamiku. Pertemuan tak sengaja yang mengguncang hati beberapa hari setelah itu, aku keluar rumah untuk menenangkan diri. Aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan kecil tidak jauh dari rumah. Aku hanya ingin berjalan, melihat orang lalu lalang, berharap pikiranku sedikit lebih ringan. Saat sedang berdiri di depan etalase toko, mataku tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang lewat di depanku. Langkahku terhenti, napas terasa berat. Di leher wanita itu tergantung sebuah kalung. Kalung yang sangat kukenal, kalung peninggalan ibuku. Aku tidak mungkin salah. Lekukan kecil pada pengaitnya, ukiran halus di bagian tengah, semuanya sama. Itu kalung ibu, tubuhku gemetar, dunia seakan berputar pelan. Aku mengejar wanita itu dengan langkah terburu-buru. "Mbak, tunggu sebentar." Wanita itu menoleh, wajahnya cantik, rapi, usianya lebih muda dariku. Matanya menatapku heran. "Ada apa ya, Bu?" Aku menunjuk kalung di lehernya dengan tangan bergetar. "Kalung itu, dari mana kamu dapat?" Dia tersenyum tipis, terlihat bangga. "Ini mahar pernikahan saya, dari suami saya." Dadaku seperti dihantam keras. Kakiku hampir tidak sanggup menopang tubuhku. Aku mencoba menelan ludah. "Siapa suamimu?" Wanita itu menyebutkan sebuah nama. Nama yang membuat telingaku berdengung, nama suamiku. Saat itu juga, dunia yang kukenal runtuh, pengakuan yang menghancurkan harga diri. Aku berdiri kaku di hadapan wanita itu. Nama suamiku masih terngiang di telingaku, seperti gema yang tak mau berhenti. Aku memaksakan senyum yang bahkan tidak terasa di wajahku. "Maaf, mungkin kamu salah orang. Suamiku belum menikah lagi." Wanita itu mengernyitkan dahi, lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Tidak mungkin salah, Bu. Kami menikah 2 bulan lalu." Kakiku lemas. Aku berpegangan pada etalase toko agar tidak jatuh. "Menikah di mana?" "Di rumah orang tua saya, dengan wali dan saksi." Sah secara agama, kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Aku menatap kalung di lehernya sekali lagi. Kilau emas itu kini terasa kejam. Aku memberanikan diri bertanya, dengan suara hampir tidak terdengar. "Kenapa kalung itu dijadikan mahar?" Dia tersenyum kecil, seperti mengenang sesuatu yang manis. Katanya itu kalung berharga, peninggalan keluarga. Dia bilang itu simbol keseriusannya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ibu ikut diseret dalam kebohongan ini. Wanita itu terlihat tidak nyaman melihatku menangis. Dia melangkah mundur sedikit. "Bu, saya tidak tahu kalau Bapak sudah punya istri." Dia bilang sudah berpisah. Kata-kata itu membuat dadaku semakin sesak. Ternyata aku bukan hanya ditipu, tapi juga dihapus dari hidupnya. Sebelum berpisah, wanita itu sempat berkata pelan, "Kalung ini sudah jadi milik saya tidak bisa mengembalikannya." Aku hanya bisa menatapnya pergi. Di tengah keramaian, aku berdiri sendirian. Hancur, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kehilangan kalung itu adalah pesan. Pesan bahwa aku sudah kehilangan jauh lebih dari sekadar perhiasan. Jatuhnya mental dan malam paling gelap, aku pulang dengan langkah kosong. Sepanjang jalan aku tidak tahu bagaimana caraku sampai rumah. Suara kendaraan, orang berbicara,
semuanya terdengar jauh. Begitu pintu rumah tertutup, kakiku tidak lagi kuat menahan tubuhku. Aku terduduk di lantai ruang tamu, tangisku pecah tanpa suara. Kalung itu bukan hanya emas, itu sentuhan terakhir ibu di hidupku. Dan kini benda itu tergantung di leher wanita lain, disebut sebagai mahar. Aku teringat pesan ibu sebelum meninggal, jaga rumah tanggamu baik-baik. Hormati suamimu, tapi jangan hilangkan harga dirimu. Malam itu suamiku pulang larut seperti biasa. Dia melihatku duduk di lantai dengan mata sembab. "Kamu kenapa?" Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu kucintai kini terasa asing. Aku melihat kalung ibu hari ini. Tubuhnya kaku seketika. Matanya berkedip cepat. Lalu dia tertawa kecil. "Kamu halu." Kalung itu mungkin mirip saja. Tawa itu menghancurkan sisa kekuatanku. Aku berdiri dan menatapnya tajam. Dia bilang itu mahar pernikahanmu. Wajah suamiku pucat. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dengan nada dingin dia berkata, "Jangan ikut campur urusan saya." Kata-kata itu membuat hatiku mati perlahan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kamar sambil memeluk bantal, menangis sampai subuh. Di titik paling hancur itu, sesuatu berubah dalam diriku. Air mata tidak lagi memberi kelegaan. Yang tersisa hanya keheningan dan satu tekad. Aku harus tahu kebenarannya, mencari kebenaran secara diam-diam. Pagi itu aku bangun dengan mata bengkak. Tapi hati terasa dingin. Tidak ada lagi amarah yang meledak, hanya kehati-hatian. Aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, menyiapkan sarapan. Menyapa suami dengan nada biasa, dia terlihat lega. Mungkin dia mengira aku sudah menyerah. Saat dia pergi bekerja, aku langsung bergerak. Aku membuka lemari arsip kecil di rumah. Lemari yang jarang kusentuh karena berisi dokumen lama. Di sana aku menemukan fotokopi KTP suamiku, beberapa lembar kertas dengan nama yang tidak kukenal, dan sebuah amplop coklat. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas akad nikah, bukan buku nikah resmi. Hanya catatan sederhana dengan nama wali dan 2 saksi. Hatiku mencelos. Ternyata benar, aku memotret dokumen itu dengan ponsel. Lalu aku menelpon sepupuku yang bekerja di kantor urusan agama. Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya menyebutkan nama wali dan saksi yang tertera. Jawabannya membuat dadaku bergetar. Nama-nama itu tidak terdaftar. Bukan wali sah, bukan saksi resmi. Siang itu aku bertemu seorang tetua keluarga yang memahami hukum agama. Aku menceritakan semuanya tanpa menangis. Beliau menggeleng pelan. Pernikahan itu tidak sah, itu hanya sandiwara. Aku pulang dengan langkah berat, tapi pikiranku semakin jernih. Aku bukan hanya dikhianati, aku ditipu dengan sengaja. Dan di tengah semua kebohongan itu, satu hal mulai terlihat jelas. Kalung ibu diambil bukan karena cinta, tapi sebagai alat. Kebohongan besar yang terbongkar sejak hari itu, aku tidak lagi menebak-nebak. Aku mulai menyusun semua potongan yang berserakan. Aku mendatangi rumah orang tua wanita itu dengan hati berdebar. Aku mengaku sebagai istri sah dari pria yang mengaku menikahi anak mereka. Awalnya mereka tidak percaya. Tapi ketika kutunjukkan bukti, wajah mereka berubah. Ibu wanita itu menangis. Ayahnya terduduk lemas. Mereka mengaku tidak pernah mengenal wali yang hadir saat akad. Tidak pernah ada penghulu resmi. Semua diatur oleh suamiku. Wanita itu akhirnya menangis di hadapanku. "Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Saya pikir saya dinikahi dengan benar." Aku menatapnya lama. Di matanya aku melihat kebenaran. Kami sama-sama korban, hanya saja aku lebih dulu disakiti. Yang lebih kejam,
Aku baru tahu satu fakta lain. Suamiku sengaja mengambil kalung ibu karena tahu aku tidak akan berani melapor. Dia yakin aku akan diam demi menjaga nama keluarga. Kalung itu bukan dipilih secara acak, itu adalah penghinaan. Semua ini bukan terjadi karena cinta pada wanita itu, tapi karena keserakahan dan ego. Saat aku pulang, suamiku sudah menungguku. Wajahnya keras. "Kamu kemana saja?" Aku menjawab pelan. "Mencari kebenaran yang kamu sembunyikan." Dia tertawa sinis. "Kamu mau apa sekarang? Mau bikin ribut?" Aku tidak menjawab. Karena di kepalaku, semua sudah jelas, tinggal satu hal yang harus kulakukan. Mengakhiri semua kebohongan ini dengan caraku sendiri. Plot twist yang mengubah segalanya malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku membuka kembali berkas lama peninggalan ibu, berkas yang dulu kusimpan tanpa pernah benar-benar kubaca. Di dalam map biru itu, ada surat wasiat, tulisan tangan ibu, jelas dan rapi. Kalung itu bukan sekadar kenang-kenangan, ibu menuliskannya sebagai harta warisan pribadi atas namaku. Bukan harta bersama, bukan milik suami, ada saksi keluarga, ada tanda tangan, ada bukti. Tanganku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena marah yang tertahan terlalu lama. Selama ini aku diam karena mengira tidak punya kuasa. Ternyata aku salah. Keesokan harinya aku menemui seorang pengacara perempuan. Aku menceritakan semuanya tanpa drama. Jawabannya membuatku terdiam lama. Kalung itu diambil tanpa izin, digunakan sebagai mahar pernikahan palsu. Secara hukum, itu penggelapan warisan. Dan satu hal lagi yang membuat darahku dingin. Jika pernikahan siri itu tidak sah, maka mahar itu tidak pernah berpindah ke pemilikan. Artinya kalung itu masih milikku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang akhirnya berdiri kembali. Suamiku tidak tahu apa yang sedang kupersiapkan. Dia masih merasa menang. Padahal tanpa dia sadari, semua kebohongannya sedang mengarah ke satu titik. Titik di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku tidak berteriak, tidak mengamuk, aku memilih diam. Pagi itu aku meninggalkan rumah seperti biasa, tanpa koper, tanpa pesan panjang, hanya membawa map biru berisi bukti. Aku melapor dengan tenang, semua dokumen kuletakkan di meja. Aku menjelaskan tanpa air mata, proses berjalan cepat. Karena buktinya jelas, kalung itu warisan, diambil tanpa izin. Digunakan untuk pernikahan yang tidak sah. Sementara itu, keluarga wanita itu menuntut kejelasan. Mereka merasa dipermalukan, nama baik keluarga mereka hancur. Tekanan datang dari segala arah, suamiku mulai panik. Dia mencariku, menelpon berkali-kali, datang ke rumah orang tuaku. Saat akhirnya kami bertemu, wajahnya tidak lagi sombong. Matanya merah, suaranya gemetar. Aku hanya ingin kalung itu kembali. Tolong hentikan semua ini. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan itu yang kamu ambil dariku. Kalung akhirnya dikembalikan. Kusimpan di telapak tanganku lama sekali, bukan untuk dipakai, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada luka. Di saat yang sama, wanita itu ditinggalkan, tanpa status, tanpa mahar, tanpa perlindungan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku kehilangan segalanya tanpa aku harus berteriak. Aku tidak kembali ke rumah itu, rumah yang pernah kusebut tempat pulang, tapi nyatanya hanya tempat aku dilupakan. Kalung ibuku simpan kembali di kotak kecil, kali ini dengan perasaan berbeda. Tidak lagi hanya rindu, tapi kekuatan. Suamiku resmi kehilangan segalanya. Kepercayaan keluarga, nama baik, dan aku tidak merayakan kejatuhannya. Aku hanya memilih berjalan pergi, dari semua luka yang kuterima,
Aku belajar satu hal, pengkhianatan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang datang dengan senyap, lalu menghancurkan dari dalam. Ibu pernah berkata, wanita boleh hancur, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Hari ini aku berdiri sendiri, tidak sempurna, tapi utuh. Dan jika ada yang bertanya apa yang paling berharga yang kembali padaku, bukan kalung itu, melainkan diriku sendiri.